kita mau belajar tentang hari-hari ini iblis itu ya, suara-suara setan, suara si jahat itu ya, intimidasi, tipu daya iblis, roh kebohongan terus saja membisiki di anak-anak Tuhan. Iblis itu kerjanya memang tiap hari ya, mencari-cari ya, menuduh ya, membohongi, menipu kita, menjebak kita, menjerat kita. Nah, saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini, roh pemotong destiny atau rencana iblis untuk menjegal anak-anak Tuhan, menjegal destiny anak-anak Tuhan. Rencana iblis menjegal atau memotong destiny anak-anak Tuhan. Ya, ada begitu banyak dalam hidup kita. Tuhan itu memberikan tujuan, memberikan berkat, memberikan banyak hal. Tapi ada banyak orang tidak mengerti dan tidak menangkapnya. Bahkan di tengah jalan kekristenan kita stuck, berhenti saudara. Ya, kita mulai lemah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa di masa pandemi ini akan banyak anak-anak Tuhan yang imannya gugur. Nah, saya mau jelaskan apa yang iblis sedang buat supaya iman kita gugur. Iman gugur itu yang bagaimana, saudara? Ada begitu banyak cara iblis untuk menjegal anak-anak Tuhan, bahkan menghentikan anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan destiny-nya, supaya tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita tidak sampai pada panggilan kita, ya, destiny kita. Destiny itu tujuan yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Ada banyak orang, anak-anak Tuhan, terhenti destiny-nya, terpotong di tengah jalan. Nah, ini adalah cara iblis. Saya sebenarnya ada begitu banyak, tapi saya akan ambil yang poin-poin yang sederhana dan bisa dimengerti dan penting buat kita. Yang pertama, iblis itu menipu supaya anak-anak Tuhan tidak mengenal kelemahannya. Yang pertama, iblis ya hari-hari ini sedang menipu kita supaya kita anak-anak Tuhan tidak mengerti, tidak mengenal kelemahannya sendiri. Kita mau buka di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21. Hakim-Hakim 16 ayat 21 ini adalah akhir kisah hidup Simson. Ketika orang tidak mengenal kelemahannya, akhir hidupnya ya seperti Simson, saudara. Kedua matanya dicungkil. Hakim-Hakim ya bisa dibuka tolong. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Dikatakan demikian. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ini adalah akhir hidup orang yang tidak mengenal kelemahannya. Simson. Saya mau cerita tentang Simson. Pasti saudara sudah hafal cerita ini dari kecil sekolah minggu. Tapi ada sesuatu yang saya lihat Tuhan bukakan ajaib sekali, saudara. Saya lihat sesuatu yang, ini yang membuat Simson itu matanya dicungkil. Jadi orang yang tidak mengenal kelemahannya, Alkitab berkata akhir hidupnya ya matanya dicungkil, tidak bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, dan kemudian dibelenggu dan ujungnya saudara dia diperbudak kerja buat iblis, kerja buat setan. Ya. Artinya akhir hidupnya mengenaskan sekali, saudara. Dia menggiling terus kerja, nggak ada artinya, saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada banyak anak Tuhan tidak mengenal kelemahannya diri sendiri. Contohnya ya saudara mungkin pemarah, tukang gosipin orang. Aduh, ada saudara, banyak saudara. Ya, mungkin di sini saya berdoa nggak ada. Di jemaat kami ada saudara yang kerjanya gosipin dan ngomongin pemimpin, berani ngomongin pemimpin, saudara, ngomongin orang-orang, saudara. Gosip, menyebarkan kepahitan. Ini mengerikan sekali, saudara. Nggak mengerti kelemahannya, nggak kenal kelemahannya. Ada banyak ya
Orang-orang juga kelemahannya di uang, ya, di utang. Kelemahannya di bohong, tukang bohong terus, nggak bisa jujur. Saya pernah ketemu ya saudara, dulu jemaat kami ada suami istri, suaminya ini suka bohong. Sampai suatu hari ketahuan istrinya marah sampai meninju suaminya saudara. Akhirnya bercerai mereka saudara, karena istrinya bilang, "Tante, saya nggak percaya suami saya, dia bohong, jelas bohong." Wah saudara, nah saudara, saya mau jelaskan dulu ya di sini. Simson ini adalah orang yang enggak mengenal kelemahannya. Jadi padahal kalau saudara baca di Alkitab ya saudara, sebenarnya kalau saudara coba teliti baca, ayahnya itu sebenarnya sudah berulang kali, berkali-kali menasehati Simson. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 14 ya ayat 1 sampai 3 dan terus ya, itu dikatakan Simson itu kelemahannya di apa? Perempuan, wanita, urusan wanita. Ya, kalau saudara baca berulang kali nih ayahnya sebenarnya menasihati. Bolak-balik Simson, kelihatan cewek cantik. Aku mau cewek itu, pokoknya gimana caranya? Aku mau kawin sama dia, aku mau perempuan itu. Ayahnya sudah menasihati sebenarnya. Dan Simson ini lemah di urusan perempuan wanita ini. Walaupun ya, coba saudara perhatikannya. Walaupun berkali-kali terjadi masalah huru-hara berurusan dengan wanita, bolak-balik saudara, rame dengan urusan wanita. Saudara baca coba. Ya, ada wanita di mana ya. Terus wanita itu merengek-rengek ya. Karena Simson bikin teka-teki. Wanita itu merengek-rengek ya, bilang, "Ayo kamu kasih tahu coba rahasianya." Tapi akhirnya ketahuan, akhirnya ngomong Simson ke cewek ini. Dan apa yang terjadi? Orang Filistin ya, mestinya orang Filistin itu ya teka-tekinya nggak bisa jawab, dikasih ke orang Filistin. Coba saudara bisa baca itulah. Tapi intinya saya mau berkata saudara, setiap orang memang punya kelemahan. Setiap orang memang punya kelemahan. Tapi saya mau berkata, yang dicungkil matanya, dibelenggu sama iblis, saya mau kasih tahu ya. Orang yang kelemahannya selama bertahun-tahun dilakukan terus diulang, itu akan dicungkil matanya. Gak bisa lihat visi Tuhan lagi, gak bisa lihat destininya, gak bisa lihat panggilan Tuhan dalam hidupnya, gak bisa lihat itu semua. Kenapa? Bertahun-tahun kesalahannya yang sama diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu Simson. Tapi ini juga terjadi pada Saul. Ketika Saul ditolak, kemudian ya Saul ini ditolak berulang kali. Saul merasa marah, kecewa dan kepahitan sekali. Kemudian Saul melakukan sesuatu yang terus ya memberontak, tidak taat. Dia melakukan terus kesalahan berulang kali kepada Tuhan. Enggak dengerin perintah Tuhan melalui Samuel kalau saudara baca. Tapi pada waktu ya pertama kali Saul ditolak, maksudnya pertama kali Saul tidak mendengarkan Tuhan, Tuhan gak langsung menolak Saul, enggak langsung. Tapi ketika berulang-ulang kali Saul terus memberontak, tidak dengar suara Tuhan, Saul ditolak Tuhan. Tuhan menolaknya. Sehingga diganti dengan Daud, Raja Daud. Ada lagi di Alkitab. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, saudara, apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut terus. Ngomel, komplain terus. Bersungut-sungut. Alkitab berkata, waktu bangsa Israel bersungut-sungut sekali, Tuhan tidak membuang, Tuhan belum buang saudara. Tapi Alkitab menulis 10 kali engkau bersungut-sungut, habis saudara. Benar? 10 kali Tuhan hitung loh saudara. Jadi hati-hati ya saudara, Tuhan hitung semua loh. Kelemahan kita loh. Tuhan hitung sungut-sungut kita. Tuhan hitung kemarahan saudara. Tuhan hitung loh saudara. Dan ada waktunya Tuhan berkata, cukup. Sudah 10 kali engkau bersungut-sungut. Alkitab berkata loh, Tuhan bilang apa?
engkau tidak masuk tanah Kanaan. Benar gak? 10 kali bersungguh-sungguh tidak masuk tanah Kanaan. Jadi saudara jangan anggap enteng dan anggap ya gak apa-apa lah, Tuhan itu pemaaf, penyayang, pengasih. Nah saudara, ada waktunya saudara. Tuhan itu Alkitab berkata juga bisa seperti api yang menghanguskan. Jadi mari kita kenali kelemahan kita saudara. Supaya jangan sampai kedua mata kita dicungkil. Sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Kita nggak bisa melihat, mengerti destiny kita. Supaya jangan kita dibelenggu saudara. Dan akhirnya ya kita kerja buat musuh kita, buat iblis yang senang, setan yang senang saudara. Jadi mari saudara, kita kenali kelemahan kita masing-masing. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bongkar hati kami. Tuhan bongkar hidupku Tuhan. Hatiku tolong Tuhan. Nah saudara, saya membaca sebuah cerita tentang Petrus, ini bagus sekali. Jadi Petrus itu sebenarnya saudara tidak mengenali kelemahannya juga. Dia nggak mengenali bahwa sebenarnya kelemahannya apa. Dia takut saudara, pengecut, penakut dia itu. Dia takut di penjara. Dia takut sama tentara ditahan seperti Tuhan Yesus disalib. Takut sebenarnya. Ceritanya ada ceritanya saudara. Petrus ini saudara ya paling gede ngomongannya. Petrus ini menurut saya ya tipe orang yang meledak-ledak ya emosinya. Ya. Kemudian Petrus ini satu hari ketemu Tuhan Yesus bilang gini. Anak manusia harus mati dan dikubur dan pada hari ketiga bangkit. Kemudian Petrus apa narik Yesus, benar gak? Yesus jangan ngomong gitu. Nah gitu toh. Makanya Tuhan Yesus bilang nyala engkau iblis. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, benar gak? Kemudian Petrus juga ngomong gini, Tuhan Yesus biar orang-orang murid-murid meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Itu gayanya Petrus. Ya, mau tahu aslinya Petrus lagi? Begitu di Taman Getsemani, Petrus itu bawa pedang, ya ingat ya. Salah satu prajurit itu mau di kupingnya, gayanya bawa pedang, tapi aslinya dia tuh penakut. Apa yang terjadi? Waktu ya di perapian ya Yesus digiring, dia ditanyain. Makanya waktu Petrus itu sebenarnya ya Tuhan itu mau berkata, Petrus, kamu itu ya Petrus, pemegang kunci kerajaan surga. Ingat Alkitab berkata, Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah mau tidak menguasai, aku memberikan kunci kerajaan surga. Nah kemudian apa yang terjadi sih? Petrus itu kemudian waktu ditanyain sama orang-orang ya. Kamu itu loh yang sering sama Yesus toh. Kamu kemana-mana jalan bareng. Enggak, aku enggak kenal. Tapi apa yang terjadi? Petrus ini dia enggak mengenali kelemahannya. Dia enggak kenal ambisinya dan penakutnya, pengecutnya. Enggak kenal kelemahannya Petrus itu. Sampai satu hari ketika Yesus bangkit, ingat enggak? Kemudian ceritanya murid-murid, wah udah kembali nangkap ikan. Yesus kemudian bakar ikan, ingat enggak di situ? Yesus akhirnya panggil murid-muridnya. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Ini yang membuat Petrus dia mengerti kelemahannya. Membuat Petrus sadar destininya apa, saudara. Yesus ngomong gini ke Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu dikatakan 3 kali. Sebenarnya Yesus sedang membuat dasar yang baru diletakkan atas Petrus. Petrus, satu hari engkau akan menjadi gembala. Gembala yang pertama di dunia ini, saudara, Petrus, saudara. Pengkhotbah pertama, Petrus, saudara. Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang. Enggak ada mic kayak gini, enggak ada loh. Bayangkan. Ini berapa sih? Enggak mencapai 3.000 orang. Toh ini sampai kalau penuh berapa sih Pak? 100 ya, 200 orang kali ya.
Itu 3.000 bayangin saudara. Kayak apa suaranya Petrus saudara? Nggak ada mic. Tapi hari itu Petrus mengerti destininya. Dia tahu kelemahannya, dia tahu true self-nya, jati dirinya Petrus. Ya. Dia tahu ya. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang dipercaya Tuhan menggembalakan jiwa-jiwa. Petrus itu mengerti akhirnya bahwa dia adalah orang yang punya kasih yang besar. Dan dia akan menggendong, dia akan merawat jemaat. Itu Petrus sebenarnya saudara. Ajaib. Ketika orang mengerti dan mengenali kelemahannya, mengenali apa yang ada di dalam dirinya dibongkar oleh Tuhan dan mau dibongkar saudara. Nggak ngeyel ya kayak Simpson, bolak-balik dikasih tahu bapaknya bolak-balik ya. Ketemu perempuan yang model gitu ya nggak kapok-kapok. Ya, bebal menurut saya ya. Bedanya orang bebal dan bodoh apa saudara? Orang bodoh kalau dikasih tahu saudara, akhirnya dia mengerjakan. Ya, pertamanya dia nggak ngerti, tapi begitu dia ngerti dan tahu dia mengerjakan. Tapi kalau orang bebal saudara, sudah dikasih tahu, sudah ngerti, tidak dikerjakan. Dan melakukan kesalahan yang sama, itu bebal saudara, itu roh bebal. Nah, mengerikan sekali Tuhan berkata kelemahan ini. Mari setiap kita belajar Tuhan buat kami mengenali kelemahan kami Tuhan. Yang kedua cepat ya saudara. Ada beberapa poin saya akan cepat. Yang kedua adalah iblis menipu supaya anak-anak Tuhan itu mati konyol. Maksudnya apa sih? Yuk kita baca di dalam 2 Samuel 2 ayat 19 sampai dengan 23. Tolong adakah yang bisa membantu saya supaya saya menghemat suara saya. Yang suaranya keras. Ya Pak Is saja Pak Is, ayo Pak Is. 2 Samuel 2 ayat 19 sampai dengan 23. Dibaca. 2 Samuel 2 ayat 19 sampai dengan 23. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apakah aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu?" 23 yang terakhir. Tetapi Asael menolak berhenti, lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya dan berbalat ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Ya, jadi ini cerita tentang bagaimana kekonyolan, kebodohan Asael. Padahal Abner sudah ya, seorang panglima seperti Abner ini sebenarnya ya Asael itu bukan lawannya. Asael ini dianggap sama Abner ini masih terlalu muda karena ya Yoab itu adalah abangnya, kakaknya dari Asael. Jadi anak-anak Seruya tuh ada 3, Yoab ya. Yoab satu lagi siapa yang tengah tuh? Saya lupa. Pokoknya Asael tuh paling kecil gitu. Nah, jadi sebenarnya Abner mau kasih tahu kamu tuh bukan lawan aku. Ya, kamu ndak usah buntutin aku, berhenti. Tapi apa yang terjadi? Ini seperti martir konyol, saudara melakukan sesuatu yang sudah tahu ya. Jadi ini Asal nih nggak ngerti hitungannya, nggak ngerti ya. Dia nggak mengukur kekuatannya, nggak menghitung semua apa yang ada di dalam dirinya. Akhirnya dia mati terbunuh sia-sia. Ini martir konyol saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan itu seperti itu. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti ini ya saudara. Kalau saudara tahu punya teman ya, tukang utang saudara. Tukang utang nggak pernah bayar lagi ya.
Dan saudara terus pinjemin terus. Nah ini saudara berarti ya saudara ini sebenarnya melakukan suatu perbuatan yang konyol. Nah ada begitu banyak anak-anak Tuhan tanpa sadar melakukan penderitaan yang gak perlu saudara. Contoh lagi ya saudara ya. Contoh lagi misalnya ya puasa 40 hari. Padahal Tuhan gak suruh puasa 40 hari. Tapi dia merasa aku harus puasa 40 hari. Nah ini gak ngukur nih kekuatan tubuhnya, ya bisa enggak, terus dia kerja atau dia sekolah. Tapi dia selalu ngomong, ada orang anak-anak Tuhan tuh sering ngomong gini, saya dengar suara Tuhan kok, Tuhan suruh saya, Tuhan berkata. Nah Tuhan sendiri yang ngomong kok, saya gak mau dengerin orang lain. Nah ini nih konyol dan sombong sekali saudara. Kalau sampai gak mau dengerin omongan orang lain. Ada lagi saudara, saya pernah dengar ada orang yang bilang begini, pokoknya penghasilanku 40% setiap bulan aku berikan buat pekerjaan Tuhan. Kelihatannya bagus ya, berkorban gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani akhirnya ya, Tuhan itu gak bicara sampai 40% sebenarnya. Karena Tuhan tahu kekuatannya, dia gak menyanggupi itu. Dengan kebutuhan dia yang banyak. Akhirnya apa? Ini orang marah-marah. Karena apa? Enggak diberkati hidupnya. Kecewa akhirnya jatuhnya. Nah, mereka berpikir bahwa Tuhan yang suruh. Padahal bukan. Lagi ada nih saya pernah dengar cerita. Orang baca Alkitab 30 pasal sehari saudara. Ya kalau saudara enggak punya kerjaan ya. Saudara di rumah aja 30 pasal ya. Itu enggak jadi masalah. Baca Alkitab 30 pasal, dia pikir yang penting banyak baca pasal pokoknya. Ya ada orang yang kejar setoran ya gitu. Padahal Tuhan enggak mau, Tuhan maunya dia baca dengan pengertian. Dia baca ya supaya mendapat rema. Dia baca direnungkan, dimengerti, dipelajari. Dan mendapat rema Tuhan yang Tuhan mau seperti itu saudara. Tapi bukan berarti, oh Bu Linda khotbah gitu, berarti baca Alkitab cuma 1 pasal saja cukup. No saudara, bukan itu saudara. Setiap orang ya, anak-anak Tuhan tuh level rohaninya berbeda. Jadi saudara, maksud saya bukan berarti kalau gitu baca nggak usah banyak-banyak, sedikit aja dimengerti. Bukan begitu saudara. Saya saudara memaksa diri saya membaca Alkitab sehari 7-10 pasal. Bisa sehari 7 pasal, bisa sehari 8 saudara. Bisa sampai 9 atau 10. Kenapa? Karena saya tahu banget gravitasi bumi ini mengerikan. Iblis itu sedang buat saudara, ini rebutan gravitasi ilahi dengan gravitasi bumi. Itu saling rebut-rebutan saudara. Di dalam hidup kita tuh seperti itu. Kalau kita nggak memperbanyak hidup kita terus mendekat kepada Tuhan, merenungkan firman, mempelajari, mengerti. Saudara, ngeri sekali sebenarnya hari-hari ini nih. Iblis ini sedang memenuhi semua atmosfer, semua hal ya. Itu terus, makanya saya berkata iblis ini terus kerjanya. Terus mendakwa kita, terus menuduh kita, terus mengintimidasi kita, terus menipu kita. Nah, jadi mari kita bisa bedakan ya saudara antara ya yang dari Tuhan ya. Mari kita bedakan yang tepat, yang berguna, yang enggak berguna, kebodohan, kekonyolan. Coba saudara bedakan itu. Jadi perlu konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan, perlu saudara. Dari saudara seiman perlu saudara. Jadi kalau saudara merasa sudah suci, udah nggak usah dengerin orang lain. Pokoknya saya kan butuh Tuhan. Saya kan hanya sama Tuhan, saya cuma dengar suara Tuhan. Nah itu ada orang yang begitu juga. Saya cuma dengar suara Tuhan katanya. Saya nggak mau dengerin suara orang lain, pendeta saya atau siapapun. Ada yang begitu saudara. Nggak bisa saudara. Jadi ada orang-orang yang begitu, punya kekonyolan seperti itu saudara. Nggak mau berteman, ya nggak mau dengerin temannya, nggak mau dengerin orang lain. Saya cuman urusan sama Tuhan, dengar sama Tuhan. Saya cuman butuh Tuhan. Tapi ujungnya ya orang ini kasihan sekali sebenarnya.
Dia nggak mengerti yang namanya unity. Dia nggak ngerti kalau sebenarnya teman atau pemimpin itu bisa menguatkan, menghibur, membangkitkan iman. Nah, itu saudara, kekonyolan yang banyak dibuat anak-anak Tuhan. Langsung ya saudara, cepat. Kemudian lagi, yang ketiga, iblis akan membuat saudara itu depresi. Depresi karena apa? Karena kegagalan demi kegagalan. Apalagi kesalahan demi kesalahan. Kejatuhan demi kejatuhan. Jadi hidupnya itu seperti dikejar-kejar sama bencana. Dikejar-kejar sial gitu saudara. Ada saudara di Alkitab saudara. Orang yang terus jatuh, ya orang yang terus mengalami maksudnya kegagalan demi kegagalan. Terus dikejar-kejar musuh ya, ada saudara. Terus mengalami saudara kekalahan, kesalahan, ada. Daud itu mengalami saudara. Daud mengalami itu yang namanya saudara terus kegagalan, terus mengalami serangan-serangan. Menurut saya ya, Daud itu kalau jadi Daud kita ya, kita bisa depresi loh saudara, bisa stres. Bayangin Daud itu ya, dari permulaan sudah ditolak sama orang tuanya, ditolak kakak-kakaknya Daud itu. Ya saya pernah jelaskan tuh sama saudara tuh, belum lagi sama ya, sama mertuanya mau dibunuh lagi. Belum lagi ya kejadian di Siklak. Wah udah dihabisi. Yuk kita buka kejadian di Siklak 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini titik di mana Daud mengalami depresi dan sangat terjepit. Stres berat menurut saya. 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Masing-masing ya karena anak lelakinya, anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saudara, meskipun hidup kita jatuh bangun di dalam dosa, kesalahan, kegagalan, disakiti, terus ngalami berulang kali sampai kita dibikin stres, nggak tahan, depresi saudara. Saudara, saya mau berkata saudara, mari bangkit. Daud memilih bangkit dan Daud memilih menghadapi semua masalah di depannya. Daud memilih saudara, dia tidak lari dari kenyataan. Banyak anak Tuhan yang lari dari kenyataan. Tapi Daud maju berperang. Waktu Daud berkata, Tuhan apakah aku harus pergi berperang? Ya semua anak istrinya ditawan semua saudara. Semua hartanya dijarah, diambil musuh. Kemudian dibakar itu Siklak saudara. Habis rumahnya dibakar semua. Tapi Daud memilih dia bangkit. Dan dia begitu Tuhan berkata, kejar mereka. Karena aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Daud memilih bangkit. Daud memilih menghadapi bencana. Daud memilih menghadapi semuanya. Kenyataan. Daud berkata, stop kau masalah. Stop kau musuh-musuhku. Stop semua tipuanmu iblis. Mari saudara kita berkata seperti itu saudara. Kalau depresi, stres datang saudara. Engkau harus berkata, stop. Tipuan iblis, kebohongan iblis. Stop semua ancaman iblis. Mari saudara. Jangan diam, diam tandanya saudara setuju. Jangan depresi, jangan letih, jangan lelah. Tuhan berkata, jangan bosan. Tuhan berkata, bangkit imanmu. Kemarin Pak Petrus menjelaskan bagus sekali. Ya, setiap orang Kristen itu ya, harus mempunyai daya serang dan daya tahan. Daya serang yaitu kalau iblis nyerang kita, kita bilang, kita serang, kita berkata lagi. Nah, daya tahannya saudara, saudara jangan diam, jangan saudara, aduh iya ya, wah aku bakal begini. Saudara nangis mengasihani diri, saudara mundur dari Tuhan. Nah ini gak punya daya tahan, gak punya fighting spirit saudara. Banyak anak Tuhan gak punya fighting spirit. Apa sih fighting spirit tuh? Fighting spirit tuh gak mudah menyerah, gak mudah kalah. Fighting spirit tuh apa saudara? Ya maju, pantang menyerah saudara. Fighting spirit itu tidak terhentikan saudara. Terus saudara, aku tahu Tuhan pasti bela hidupku. Tuhan pasti nolong aku. Pada waktunya aku akan lihat itu kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidupku.
Fighting spirit, saudara. Saudara, satu hari saudara, saya ketemu seseorang hamba Tuhan. Kita itu ya saudara sebenarnya, beliau berkata bahwa ada satu titik dalam hidup kita katanya. Kita mengalami ya depresi, stres berat. Kita mengalami kemarahan. Kita mengalami kekalahan, kehancuran, kegagalan. Bahkan kita mengalami masalah yang begitu berat. Ya, orang ya kalau mengalami masalah berat atau kepahitan ya atau kegagalan, kita mau ngomongin berulang kali ya, kita ceritain ya, jujur ya saudara, orang tersebut juga sudah apa? Udahlah lu jangan ngomong aja, capek, aku udah capek. Ya, dia sendiri sudah nggak bisa, nggak punya kekuatan, lemah. Mau perang nggak bisa, mau ngomong apa nggak bisa ya. Sebenarnya saudara, ada satu cara Tuhan berkata. Harus ada orang-orang, ya, kalau saudara ya, misalnya di keluarga saudara ada yang mengalami seperti itu. Harus ada satu orang yang berdiri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Cukup minta belas kasihan Tuhan untuk orang tersebut saudara. Karena orang itu sendiri sudah gak berdaya, kita mau ngomongin, ayo punya fighting spirit, sudah gak bisa. Ada yang di titik seperti itu saudara. Tuhan berkata, saudara, ayo setiap kita, mari berdiri di hadapan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita berdiri minta belas kasihan Tuhan. Atau ya kalau saudara ngalami itu, saudara cuma minta belas kasihan Tuhan aja, Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan tolongin aku Tuhan, aku udah gak sanggup Tuhan. Udah gak bisa sih, mau perang-perang yang gak bisa saudara. Ada orang udah gitu. Baca Alkitab aja, sudah sungkan dan malas. Ada banyak begitu saudara. Saya pernah ngalami. Udah gak bisa saudara. Tapi cuman glosor aja saudara. Tuhan aku sudah minta belas kasihan Tuhan, gak bisa apa-apa. Nah, mari saudara. Saya pernah dengar cerita. Adiknya Ibu Iin Cipto itu ya saudara. Wah. Ya, Pak Samuel itu dulu sudah haleluya saudara. Sampai semua udah gak bisa apa-apa. Penuh kemarahan, kecewa, kepahitan. Karena Pak Samuel dipenjara kurang lebih 10 tahun. Akhirnya ada satu orang, yaitu saya melihat Ibu Nani. Kesetiaannya dan ketaatannya. Minta belas kasihan Tuhan. Setiap kali doa bersama-sama ini hamba-hamba Tuhan, dia selalu minta sama Tuhan, menangis. Supaya Pak Samuel ini diubahkan hidupnya. Dan apa yang terjadi saudara? Benar saudara, Tuhan mengubah hidupnya saudara. Nah jadi sekali lagi mari bangkit saudara. Dari semua stres kita, depresi kita. Lagi sekarang selanjutnya. Yang keempat, iblis membuat engkau susah mendengarkan orang lain. Ya, punya sesuatu yang disimpan di dalam. Nah, saya mau jelaskan ini. Iblis membuat kita ini susah dengerin orang lain, ya. Enggak bisa dengerin Tuhan. Dan punya sesuatu yang disimpan, maunya sendiri, karepnya sendiri. Disimpan di dalam. Itu seperti Yunus. Kita baca Yunus. Ya. Yunus 1 ayat 3. Ini tentang kisah Yunus, tapi saya mau ambil Yunus 1 ayat 3 saja supaya cepat. Karena terlalu panjang kisah Yunus. Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo untuk mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, ini karepnya dewek nih Yunus nih saudara. Dia melarikan diri dari Tuhan, dia mau jauh dari Tuhan, kemudian dia naik kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ini Yunus ya. Dikatakan membayar biaya perjalanannya. Ini sebenarnya sifat Yunus ya. Sifat Yunus yang sebenarnya menurut saya ngotot dengan cara sendiri. Ngotot dengan cara sendiri, maunya sendiri, karpe dewe, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan suruh Yunus nih pergi ke Niniwe. Tapi Yunus berpikir begini nih, maunya sendiri nih, caranya sendiri. Yunus berpikir, ya Tuhan itu kan pengasih penyayang, pemurah,
pemaaf. Nanti kalau misalnya aku pergi ke Niniwe, ya pastilah Tuhan itu nolongin, Tuhan itu ampuni kok. Aku gak mau pergi. Nah ini nih ya sebenarnya Yunus ini, dia ini ngotot dengan caranya sendiri. Karep dewek menurut saya. Dia tidak mau dan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena dia mau caranya dia sendiri. Caranya sendiri, ini banyak loh anak-anak Tuhan kayak gini loh. Makanya waktu dia di pohon jarak, Tuhan kasih pohon jarak ya. Kemudian pohon jaraknya itu digrogoti ya toh binatang, akhirnya dia panas toh. Pohon jaraknya gundul, pokoknya intinya seperti itulah ceritanya. Dia ngambek, dia marah lagi. Karena karepnya gak diturutin sama Tuhan. Saudara, Yunus ini seharusnya dia ini jadi penginjil besar sebenarnya. Dia bisa membuat sebuah bangsa Niniwe ini bertobat dan banyak yang bertobat lagi. Ya selain kalau kita baca di Alkitab mereka juga sudah bertobat, tapi sebenarnya dia akan bisa memenangkan sebuah bangsa, sebuah Niniwe. Tapi apa sih yang terjadi saudara? Yunus ini dia punya sebenarnya Yunus ini punya di dalamnya ada apa saudara? Ada maunya sendiri. Di dalam Yunus ini ada kesendirian. Di dalam Yunus ini ya, dia ingin cara dia sendiri, maunya dia sendiri, dia memiliki sesuatu kebenaran diri sendiri disimpan di dalam ini. Ada banyak anak-anak Tuhan tuh sebenarnya kayak gitu saudara. Merasa di dalamnya sepi, dia merasa di dalamnya sendiri, merasa di dalamnya bisa dengan cara sendiri, maunya sendiri, karepnya sendiri harus dituruti. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Jadi di dalamnya merasa kosong. Di dalamnya merasa dia bisa dengan cara dia sendiri. Enggak ada Tuhan di dalamnya. Padahal kalau kita itu penuh Tuhan saudara. Kita penuh iman dengan Tuhan. Kita penuh cinta Tuhan saudara. Maka saudara kita enggak akan mudah jadi sedih. Tidak akan mudah jadi sedih saudara. Saya selalu begini saudara, saya itu bisa jatuh, saya bisa salah. Tapi saya selalu berteriak sama Tuhan, jangan biarkan aku jatuh sampai tergeletak. Jangan pernah Tuhan, Engkau membiarkan aku jatuh tergeletak. Karena saudara, saya berdoa, saya ngomong gini, Tuhan saya gak pernah sepi. Saya gak mau karep saya sendiri, saya gak mau cara saya sendiri. Tapi saya mau belajar dengerin Tuhan. Ada banyak orang yang merasa di dalamnya sepi saudara. Kalau saudara di dalamnya sepi, saudara di dalamnya merasa kosong saudara. Sebenarnya saudara, kekuatanmu akan mengecil. Kalau di dalam kita, ya kita merasa kita bisa mengerjakan sendiri. Kita pakai cara sendiri. Kita merasa semuanya sendirian. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati. Jadi iblis akan buat itu roh mengasihani diri sendiri ya. Nah, kita mau terus belajar yang kelima. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, iblis memainkan kelaparan di jiwa dan jasmani kita, di jiwa dan roh kita maksudnya. Iblis akan mainkan kelaparan di jiwa dan rohani kita. Nah, saya mau jelaskan ini ya. Jadi sekali lagi, tadi saya berkata tentang hati yang sepi, jiwa yang sepi. Ini banyak loh anak-anak Tuhan. Kelihatannya di keramaian, padahal hatinya kosong, sepi. Pelampiasannya banyak, ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang lapar atau banyak sekali orang yang lapar di jiwanya. Banyak sekali. Saya ngomong anak-anak Tuhan aja. Ada orang yang jiwanya kosong, lapar ya di dalamnya itu. Dia berpikir, nonton film, main game, mungkin drug, narkoba ya, atau apalah aja yang bisa memuaskan atau mengenyangkan di dalamnya saudara. Tapi ternyata masih terus merasa kesepian, butuh perhatian, butuh sebenarnya diisi Tuhan. Nah ini ada banyak orang-orang yang kelaparan di jiwa dan di rohnya. Contohnya ya saudara. Contohnya nih ya saudara, ada suami ya saudara
yang punya istri, sudah pinter, cantik lagi ya. Tapi masih terus saudara, dia nggak bisa menikmati itu. Dia masih terus cari perempuan yang lain. Nah ini sebenarnya saudara, ada lapar tuh di jiwanya. Ada yang nggak benar saudara, terus jiwanya kosong. Nggak pernah terpuaskan, nggak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada perempuan yang cantik, saya pernah lihat ya, sudah kurus, dia selalu ngomong, aduh aku kok gendut ya gendut. Aku sampai gemes tuh, saya sampai gemes saudara. Saya mau diet, saudara, dia ngomong gitu. Ya tambah sakit saudara. Nggak pernah ngerti saudara, yang apa sih sebenarnya yang di dalamnya? Kelaparan dan kemiskinan di jiwa saudara. Gitu saudara. Udah punya barang ini, lihat orang lain punya barang lain. Aku mau yang itu, tasnya lebih bagus. Padahal tasnya dia udah bagus saudara. Nah, itu saudara, kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Banyak saudara, selalu dilihat dengan marah dan iri yang orang lain punya. Nggak puas, nggak bisa menikmati, ngeri banget. Merasa nggak cukup, nggak bangga dengan apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Lihat orang lain terus memuji orang lain, nggak pernah bangga dengan dirinya. Bahwa dirinya juga punya kelebihan, diberkati. Bakatnya luar biasa, potensinya. Nggak ngerti dan merasa saudara nggak punya itu, nggak cukup, nggak puas. Ngeri banget saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Mari kita lihat dan sadari bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Mari sadari saudara, kita punya kelebihan yang orang lain gak punya. Kita diberkati saudara. Kita dicukupi, mari kita menikmati saudara. Jangan pengen yang orang lain punya saudara. Gawat saudara ya. Punya istri sudah cukup satu ya. Orang lain ya lihat, orang lain mau ikutan saudara. Ya lagi cepat, yang terakhir ya saudara. Yang terakhir, iblis itu sedang menghembuskan suara-suara yang menyesatkan. Sampai kita nggak bisa membedakan itu suara Tuhan, suara dari diri kita sendiri, suara hati kita sendiri, atau suara iblis. Ya di dalam manusia itu ada 3 suara. Suara Tuhan, suara diri kita sendiri, suara hati kita maksudnya. Yang ketiga, suara iblis. Iblis hembuskan suara-suara sampai kita nggak bisa bedain suara-suara itu. Bahkan iblis sering sekali membisikkan suara yang menyesatkan. Ya, itu bahasanya, ya bahasa kerennya deception. Ya, deception itu tipuan-tipuan iblis, kebohongan-kebohongan iblis yang menyesatkan. Sehingga saudara kalau orang dengar ini terus menerus, mengerikan. Akan mengalami gila, suara kegilaan. Contohnya Saul. Saul itu ditolak terus menerus, Saul itu terus hidupnya penuh dengan kemarahan, kepahitan ya. Dia iri, dia benci sama Daud juga. Sehingga ya, Alkitab berkata ini raja gila saudara. Kalau dengar katanya musik ya, yang membangkitkan, membangun, dia sadar ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia gila lagi, ingat mau bunuh lagi gitu. Nah, jadi mengerikan sekali, iblis itu menyebarkan ya, suara benih ketidakpercayaan. Nah ini yang terjadi hari-hari ini. Suara iblis menghembuskan di telinga kita benih ya, menyebarkan benih ketidakpercayaan saudara. Kita buka dalam Yohanes 21 ayat 3. Ini tentang Petrus lagi saudara, Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 3 tolong dibuka. Tiba-tiba Petrus mengalami, dia bisa tidak percaya saudara. Iblis hembuskan itu benih ketidakpercayaan. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, murid-muridnya, maksudnya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya,
Kata murid-muridnya kepada Petrus ceritanya, kami pergi juga dengan kau. Istilahnya, Petrus kamu mau nangkap ikan? Aku juga mau ikutlah, katanya gitu ya ceritanya bahasa sehari-harinya. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ceritanya saudara, Yesus disalib. Kemudian Yesus bangkit saudara. Nah, apa sih yang terjadi saudara? Ketika itu Petrus itu merasa begini. Saya percaya saudara, sebenarnya Tuhan itu sedang bicara kepada kita hari ini. Seberapa sih engkau tuh mengenal aku? Seberapa sih engkau itu percaya kepadaku? Seperti Tuhan berkata kepada Petrus, hari ini Tuhan berkata kepada saudara dan saya. Seberapa engkau percaya kepadaku? Tuhan mau ngomong gitu saudara. Karena Petrus itu tiba-tiba mengalami, dia goyah imannya. Dia goyah kepercayaannya kepada Tuhan. Petrus ingat kembali waktu Yesus datang pertama kali. Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Hari itu Petrus penjala ikan, dia nelayan. Saya percaya hari itu Petrus bingung dengan omongannya Tuhan Yesus. Ini maksudnya apa tuh Yesus? Menjadi penjala manusia. Gak jelas buat Petrus yang Tuhan Yesus ngomong tuh. Sesuatu yang gak jelas, membingungkan. Petrus hari itu mau bilang gini, Yesus maksudnya apa? Aku suruh ngapain? Datangin orang-orang, menjala manusia tuh, menjala orang-orang. Buat Petrus yang lebih jelas adalah dia menjadi penjala ikan. Tapi hari itu, ketika Petrus jalani hidup bersama Yesus, apa yang terjadi kemudian? Kan kita tadi saya sudah jelasin, Petrus itu kan ternyata gayanya aja, ngomongannya gede. Ternyata dia ini penakut, pengecut. Sampai akhirnya Yesus disalib dan Yesus mati. Saudara lihat di Alkitab, murid-muridnya apa? Bubar saudara. Pada apa saudara? Itu menggetarkan hati Petrus, menakutkan, menggentarkan hati Petrus, menakutkan. Lah, ini gimana ikut Tuhan Yesus katanya menjala manusia. Sampai gak boleh menjala ikan, ujung-ujungnya Yesusnya sendiri mati. Ini gimana sih Tuhan Yesus? Hanya seperti ini aja. Petrus mau ngomong gitu saudara. Saudara Petrus, saya percaya hari itu Petrus bingung sekali. Kepercayaan pada Tuhan Yesus goyah. Kemudian Petrus ingat, duh aku sudah menyakiti Tuhan Yesus. Dia bilang aku sudah menyangkal Tuhannya. Petrus ini benar-benar sudah di titik gagal, di titik dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia menyadari akhirnya betapa pengecutnya aku. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus bilang ke Petrus gini, Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Petrus tuh ingat lagi perkataannya Yesus, oh aku batu karang. Batu karang itu teguh seharusnya ya. Benar gak saudara? Tapi Petrus ingat lagi gini. Iblis ngomong gini. Alah kamu itu Simon bukan Petrus. Simon artinya apa? Ilalang, buluh yang digoyahkan kanan kiri. Mudah goyah. Engkau Simon bukan Petrus. Iblis mulai memberikan ketidakpercayaan. Ayo kembali lagi, jadi nelayan, nangkap ikan lagi. Buktinya katanya, waktu kamu ditanya sama perempuan yang di api unggun, kamu bilang kan gak mengenal Tuhan toh. Saudara tahu gak, waktu Petrus itu menyangkal Yesus dan dia diselimuti ketakutan, dia sudah terintimidasi. Akhirnya dia memutuskan, sudah aku daripada menjala manusia, ditangkap kayak Yesus, di penjara mati, aku balik menjala ikan. Dengar saudara,
Dengar saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu tidak percaya sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, Petrus balik menjala ikan. Saya mau kasih tanda petik, menjala ikan. Apa sih? Kembali kepada kehidupannya yang lama. Begitu saudara tidak percaya sama Tuhan, saudara kembali kepada cara berpikirmu yang lama. Seperti bangsa Israel. Waktu ya menghadapi padang gurun, waduh, mendingan ke Mesir, balik lagi ke dagingannya, balik kepada kedagingannya, balik kepada kehidupan yang lama. Mendingan di Mesir, enak, makanan tersedia, kembali ke cara yang lama, kehidupan yang lama. Saudara, ada begitu anak Tuhan seperti itu. Begitu. Mana janji Tuhan? Aku gak percaya Tuhan. Aku gak percaya nubuatan-nubuatan. Mana katanya tahun kelimpahan. Buktinya pandemi. Nah, kepercayaan saudara goyah. Saudara kan kembali kepada cara berpikirmu yang lama. Cara kehidupan yang lama. Kembali kepada dosa yang lama. Maaf ya saudara, mulai dari nol lagi. Turun level rohani kita saudara. Ngeri banget saudara. Tahukah saudara, saya mau kasih tahu rahasianya ya. Tuhan tidak pernah menyerah kepada Petrus. Saya mau kasih tahu ya. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Coba ganti nama saudara. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Linda. Coba ganti nama saudara. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Linda. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Iskandar. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Sisi. Tuhan tidak pernah menyerah dengan siapapun saudara. Sejelek apapun saudara. Tuhan tidak pernah menyerah, percayalah. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Saya mau kasih tahu saudara. Oh Tuhan salah nih, salah milih. Namanya aku nih Simon, Tuhan bukan Batu Karang. Aku nih udah gak bisa apa-apa, balik lagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah, benar gak? Ingat Tuhan ketemu Petrus gembalakan domba-dombaku. Kalau saudara baca di kisah Petrus sebenarnya, Petrus matinya disalib seperti Tuhan Yesus. Tapi Petrus tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia disalibnya terbalik saudara, kepalanya dibawa. Karena dia tahu aku tidak layak Tuhan. Itu Petrus saudara. Dengar ya saudara, ketika Tuhan panggil Petrus, aku panggil engkau. Engkau akan menjadi pondasi yang kuat, menjadi batu karang. Petrus loh, gereja pertama berdiri itu Petrus saudara. Pondasi dibangun oleh Petrus saudara. Saya mau kasih tahu saudara, sekali lagi, selabil apapun kita saudara, selabil apapun kita, Tuhan berkata aku tidak peduli, aku akan mengokohkan engkau kembali. Sejelek apapun engkau, Tuhan berkata, sebejat apapun engkau, aku tidak pernah salah pilih dan aku tidak pernah menyerah. Dengar saudara. Jadi apa sih yang Tuhan mau saudara? Saya mau kasih tahu saudara, 3 hal yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau saudara? Tuhan mau berkata hari ini ya saudara. Seberapa engkau mau percaya? Yang pertama. Seberapa engkau mau percaya pada Tuhan? Di masa pandemi ini. Ini belum apa-apa saudara. Di depan masih banyak hal. Bencana alam. Wahyu, kitab Wahyu akan digenapi saudara. Kesudahan segala sesuatu akan terjadi saudara. Tapi Tuhan berkata, seberapa engkau mau mengenal aku dan mau percaya kepadaku? Yang kedua, seberapa engkau mau berkata, iya Tuhan, iya Tuhan. Yang ketiga, seberapa engkau mau menghargai panggilan Tuhan dalam hidupmu, destiny Tuhan dalam hidupmu. Seberapa engkau mau menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi ya, Petrus itu, dia mengalami banyak hal. Kecewa, kenyataannya yang dilihat mata semua tidak seperti yang dia harapkan. Makanya kenapa dia balik menjala ikan saudara. Kecewa,
Berapa banyak kita sebenarnya? Berapa banyak kita kecewa dengan keadaan kita? Berapa banyak kita kecewa dengan kegagalan-kegagalan kita, dengan usaha yang kita bangun? Berapa banyak kita kecewa terus hidup kita? Oh, sudah dinubuatkan, kamu akan diberkati, kamu akan mengalami gini-gini. Banyak kan anak-anak Tuhan akhirnya kecewa. Tapi saya mau berkata ya saudara, janji Tuhan ya dan amin. Percayalah saudara. Hanya dibutuhkan, sekali lagi saya mau berkata, dibutuhkan mau percaya. Mau percaya aja nak, cuman simple. Percaya saja nak, Tuhan berkata. Yang kedua, nurut aja sama Tuhan, dan taat. Percaya, taat. 3, menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Menghargai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Menghargai destiny Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang Tuhan berikan. Jadi saudara, ketika saya mengerti hal ini saudara, semua akan ngalami, semua di titik, semua termasuk saya saudara, di titik saya Tuhan udah, Tuhan kadang capek letih Tuhan, mulai goyah saudara. Tapi ketika saya mendengar kebenaran ini saudara, waktu Tuhan bicara dengan saya, dengar ya nak, aku gak pernah menyerah dengan engkau. Saya nangis saudara, saya nangis saudara. Sekalipun engkau itu bandel, engkau itu terus, Tuhan udah bilang gini-gini, kamu gitu lagi. Aduh. Saya bilang Tuhan udahlah Tuhan, wis lah. Aku mau enak aja lah Tuhan dah. Gak mau mikir yang itulah Tuhan, udah Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata, dengar, aku tidak pernah menyerah dengan engkau Linda. Ayo nak bangkit nak. Waktu saya dengar itu saudara, tiba-tiba saya bilang, Tuhan, saya teriak, aku mau kembali percaya dengan kau. Tuhan, aku mau menghargai engkau Tuhan. Apa yang kau berikan Tuhan, aku mau menghargai Tuhan. Janjimu Tuhan, panggilanmu Tuhan, aku mau menghargai Tuhan. Aku mau mengejar Tuhan. Saya bilang gitu, aku mau kembali Tuhan, mengejar semuanya Tuhan. Aku mau balik Tuhan, balik Tuhan. Sebab aku percaya Tuhan, engkau lebih besar dari yang aku pikirkan, dari yang manusia pikirkan. Aku percaya Tuhan, engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Apapun dalam hidupku, karena engkau berkata, engkau tidak menyerah dengan aku Tuhan. Saudara, percayalah, iman itu menciptakan hal-hal yang besar. Percaya kita menciptakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Tapi dengar ya saudara, satu tipuan iblis saja, satu ya, iblis cuma ngomong, hembusin satu tiupan ya, satu tipuan iblis dengan tiupannya dia saudara, kita terima saudara, itu menghentikan pertumbuhan rohani kita, menghentikan destiny kita, menghentikan visi kita, menghentikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ngeri banget saudara, benih yang iblis, suara-suara iblis di akhir zaman ini yang ditiupkan kepada anak-anak Tuhan mengerikan sekali sebenarnya saudara. Mari saudara, kita bangkit saudara. Yuk kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ampuni setiap kegagalan, ampuni setiap kejatuhan, ampuni setiap Tuhan ketidakpercayaan kami Tuhan, ampuni Tuhan kebodohan Tuhan, ampuni ketidaktaatan Tuhan, ampuni kami tidak mengerti dan tidak menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kiara lapas sidikiri sidikiri, hikatata sikara lapas sidikiri. Mainkan musik dulu, hikara sidikiri. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan berkata ada begitu banyak orang yang imannya gugur.
yang mulai tidak percaya, mulai bimbang dan ragu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai terus merasa sepi, merasa kosong di dalamnya. Padahal kepuasan itu ada di dalam Tuhan. Ketika engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, saya sering saudara dengerin lagu penyembahan sampai malam saudara. Dan saya isi terus roh saya saudara. Saya mau dikenyangkan dengan firman Tuhan dan penyembahan saudara. Saya dengar terus lagu penyembahan itu. Sampai saya mengerti dan menangkap hati Tuhan. Sampai saya mendengar di dalam pujian itu, Tuhan berkata, lewat pujian itu, lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara di roh saya. Kiara lapas sidikiri. Kiara tatata sikiara. Dunia tidak bisa mengenyangkan kita. Saudara, saya mau berkata ya saudara, semua apapun, harta, jabatan, film, drakor saudara, game saudara, tidak bisa memuaskan kita saudara. Kita akan terus kelaparan dan miskin di dalam roh jiwa kita saudara. Sebab hanya Tuhan yang bisa memuaskan dan mengenyangkan di dalam kita saudara. Percayalah saudara. Percayalah, kita nonton apapun, kita bikin apapun, kita melakukan apapun, tidak pernah puas saudara. Mari saudara, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau percaya kembali dengan Engkau. Aku mau nurut taat padamu. Aku mau kembali kepada destiniku, menghargai Tuhan. Apa yang Kau beri dalam hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Kiara lapas sidiki ara tata sikara. Hikara lapas sidiki ara sidikiri. Hikata tata sikara lapas sidikiri. Mari kembali jalan dengan Tuhan saudara. Mari kembali hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Saudara, ketika saya mendengar lagu ini saudara, ini diciptakan tahun berapa itu lupa sekali, 80 berapa ini, 80, saya bertobat 87 saudara. Ketika saya mendengar lagu ini saya menangis. Ini menjadi lagu favorit saya, lagu yang pertama saya suka. Lagu ini saudara, ini tentang jeritan hati setiap kita sebenarnya. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Saudara, setiap kali masalah bertubi-tubi datang dalam hidup saya selalu berkata, Tuhan, Engkau salah nih Tuhan. Engkau pasti salah orang, Engkau pasti salah Tuhan. Janjimu Tuhan. Itu bukan untukku Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau pasti Tuhan. Engkau gak mengasihiku. Karena begitu banyak hal yang aku hadapi Tuhan. Dan aku gak kuat, gak tahan Tuhan. Saya pernah bilang begitu sama Tuhan. Waktu saya mengalami banyak hal. Dari saya pertama bertobat sampai Tuhan bentuk hidup saya, saudara. Saya teriak sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan selalu jawab satu perkataan. Nak, karena aku mengasihi engkau. Tiap kali waktu saya terus bertengkar dengan suami saya dulu, saudara. Saya bilang, Tuhan, kau salah pilih orang nih Tuhan. Pasti dia ini bukan suami yang kau pilih. Tuhan selalu jawabannya apa? Tuhan berkata, karena aku mengasihi engkau. Tuhan selalu berkata, karena aku mengasihi engkau. Karena aku mengasihi engkau, Tuhan berkata. Saudara, percayalah. Masalah apapun dalam hidup kita, saudara. Percayalah. Karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Lagu ini berkata, tujuan hidupku cuma menyenangkan hatimu, Tuhan. Waktu saya nyanyi lagu ini, saudara. Saya berkata, Tuhan, apapun dalam hidup saya, Tuhan. Saya menikah. Saya punya anak. Apapun dalam hidup saya. Tuhan bawa saya menjadi gembala. Saya berkata, Tuhan, apapun dalam hidup saya. Kalau sampai saya mati, saya berkata, cuma satu tujuan hidup saya. Menyenangkan Engkau, Tuhan. Menyenangkan Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, saya cuma mau menyenangkan Engkau. Menyenangkan Engkau. Mari saudara balik kepada Tuhan. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara malam ini. Waktu tadi siang doa di sini, tiba-tiba di roh saya Tuhan berkata, nak, doakan jemaat. Ada banyak jemaat mengalami sebenarnya kebekuan. Ada banyak jemaat mengalami ketawaran hati. Ada banyak jemaat mengalami mulai merasa nyaman, merasa males, mulai tidak percaya, mulai khawatir, mulai takut, mulai resah, mulai cemas di jiwanya. Bahkan ada banyak yang suam-suam, Tuhan berkata. Mulai beku hatinya, Tuhan bilang. Nyanyinya, coba aja dengar, Tuhan berkata. Doanya, Tuhan berkata, aku sudah mendengar semua keluhan dan kebosanan, kejenuhan umatku, Tuhan bilang, saudara. Saudara, engkau tutup mata semua. Tutup mata semua. Tapi engkau bisa angkat tanganmu, Tuhan, itu aku, Tuhan. Apa yang engkau katakan hari ini. Iblis terus berkata, menjegal. Dari 6 hal yang tadi saya sebutkan, saudara. Mari saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Cuma di hadapan Tuhan. Tuhan dengan engkau, saudara. Dan Tuhan akan berkata, mari percaya kembali kepadaku. Dan Tuhan berkata, jangan menyerah. Karena aku tidak pernah menyerah dengan engkau, Tuhan berkata. Karena aku tahu destinimu besar. Tuhan berkata, nak, sebentar lagi engkau harus lewat itu. Jangan kembali menjala ikan. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kembali cara berpikirmu yang lama. Jangan kembali kepada kedaginganmu. Jangan kembali kepada kejatuhanmu, Tuhan berkata. Jangan kembali, Tuhan berkata.
di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan yang Engkau bicarakan di firman-Mu hari ini. Itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Aku tidak percaya. Aku mulai merasa sepi dan kosong Tuhan. Aku kembali kepada cara yang lama, hidup yang lama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara, kalau engkau kembali kepada kelemahanmu seperti Simson, engkau terus berontak terus dan bersungut-sungut terus. Itu aku Tuhan. Kalau engkau orangnya saudara, engkau yang berkata, saya hanya mau dengan Tuhan, saya tidak percaya dengan orang. Engkau mati dengan kekonyolanmu. Kalau engkau orangnya saudara, engkau gak bisa membedakan yang penting buat Tuhan dan yang tidak penting buat Tuhan, tidak berguna. Mari saudara, engkau angkat tangan, engkau angkat tangan. Mari saudara, cuman cukup dengan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Percaya Tuhan berkata, kalau engkau orangnya depresi yang terus mengalami kegagalan demi kegagalan, engkau terus mengalami kekalahan demi kekalahan, seperti dikejar bencana, seperti rasa sial, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Mari berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau bangkit Tuhan, aku mau bangkit dan berkata stop semua tipuan iblis, stop semua suara-suara iblis. Mari saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan, biar Tuhan melihat semua ini. Hari ini juga hamba berdoa, urapan Tuhan turun, urapan kesembuhan. Hati yang pahit, kecewa dan luka, urapan kesembuhan menyembuhkan semua luka hatimu. Hamba berdoa Tuhan, di atas mimbar, di atas mezbah ini Tuhan, hamba berdoa di atas mezbah ini Tuhan. Mereka yang merasa depresi, ketakutan, kesepian, kekosongan, Kiara lapas siti, urapan Tuhan turun. Dimanapun engkau duduk, urapan Tuhan turun, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan imanmu. Kiara rasiti kiara. Hamba berdoa di atas ini Tuhan, di mezbahmu Tuhan, hamba berdoa. Roh daya tahan yang kuat, spirit yang fighting spirit. Hamba berdoa fighting spirit, daya tahan yang kuat itu turun. Roh keperkasaan turun, sehingga engkau tidak mudah menyerah, engkau tidak terhentikan, tidak terkalahkan. Engkau menjadi kuat dan mengejar panggilan Tuhan, mengejar destinimu, mengejar tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Roh itu turun, roh keperkasaan, fighting spirit turun dalam hidup kami, menjadi kuat, menjadi perkasa di dalam Tuhan. Iman yang dibangkitkan, iman yang menjadi besar. Kami percaya Tuhan, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau mematahkan setiap roh pemotong destiny, semua roh-roh yang menjegal destiny kami, roh-roh yang memotong, menghentikan destiny kami, menghentikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau patahkan demi nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami balik pada Tuhan, kami mau taat Tuhan, kami mau menghargai Tuhan, kami mau menikmati semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya yang terbaik ada di depan kami. Sudah datang, sedang datang, sudah datang. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.